Sekalipun orang-orang Quraisy itu telah mempersiapkan dengan matang ya apa yang telah mereka rencanakan, tapi semuanya gagal total. Pada saat-saat yang kritis, Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abu Thalib. Kata beliau, "Tidurlah di atas tempat tidurku, berselimutlah dengan mantelku berwarna hijau yang berasal dari Hadrol Maut ini. Tidurlah dengan berselimut mantel itu. Sesungguhnya engkau tetap akan aman dari gangguan mereka yang engkau khawatirkan." Nah, jadi Rasulullah itu punya selimut yang biasa digunakan, yaitu selimut berwarna hijau. Jadi dengan berselimut mantel itu orang akan mengira bahwa itulah Rasulullah sedang tertidur. Kemudian Rasulullah keluar rumah, ya, keluar rumah melewati kepungan orang-orang kafir. Beliau memungut segenggam pasir dan menaburkan ke kepala mereka. Sesungguhnya Allah telah membutakan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat beliau. Dalam surat Yasin ayat 9 Allah berfirman, ya, wa ja'alna min baina aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Iya, tertutup ya. Kalau di sini ditutup mata apakah tidur? Makanya kadang orang nafsirinya tidur ya kalau di filmnya. Kalau di sini menutup mata apakah dalam kondisi berdiri, Rasulullah lewat. Berdiri, tapi dia tuh berdiri sambil tidur. Nah, itu tertutup mata. Apakah dia tertidur atau tertutup mata sejenak? Sama dinding. Nah, itu kita nggak tahu. Kalau di sini kata-katanya seperti itu ya. Beliau menaburkan pasir di kepala setiap orang di antara mereka, lalu pergi ke rumah Abu Bakar. Nah, jadi belum langsung pergi, tapi Rasulullah itu ke rumah Abu Bakar dulu, dan mereka berdua keluar dari rumah Abu Bakar pada tengah malam hingga tiba di Gua Sur. Orang-orang yang mengepung rumah beliau terus menunggu saat yang sudah direncanakan. Namun sebelum itu sudah ada tanda-tanda kegagalan rencana itu. Saat itu ada seorang laki-laki yang tidak termasuk ke dalam orang yang mengepung tadi ya, dan mendatangi mereka sambil berkata, "Apa yang kalian tunggu?" "Muhammad," jawab mereka, "kalian lalai. Demi Allah, dia telah melewati kalian sambil meninggalkan pasir di kepala kalian." Yang lain tuh yang tadi, yang bukan untuk membunuh Rasulullah ngelihat ya, tapi yang mau mengepung dan membunuh itu tidak terlihat. Lalu tidak, ya ditutup matanya oleh Allah. Lalu dia pergi untuk keperluannya. "Demi Allah, kami tidak melihatnya," kata mereka sambil bangkit membersihkan kepala. Dari celah pintu mereka mengintip ke dalam rumah dan menangkap sesosok tubuh yang sedang tidur, yaitu tadi Ali. Iya, mereka berkata, "Demi Allah, itu Muhammad sedang tidur berselimut mantelnya." Ternyata sampai pagi hari mereka tidak berbuat apa-apa. Karena merasa Nabi Muhammad masih ada kan, jadi mereka juga tidak menyergap, tidak masuk ke dalam, tapi membiarkan sampai pagi. Ali bangkit dari tempat tidur dan langsung dikepung. Mereka bertanya keberadaan Muhammad. Lalu Ali menjawab, "Aku tidak tahu." Rasulullah meninggalkan rumah pada malam hari tanggal 27 Safar tahun 14 dari nubuah menuju rumah Abu Bakar. Lalu mereka meninggalkan rumah Abu Bakar dari pintu belakang untuk keluar dari Madinah secara tergesa-gesa sebelum fajar. Jadi kalau fajar kan nampak banget ya kalau ada yang bergerak berjalan. Nah itu ya, jadi sebelum fajar matahari muncul, Rasulullah itu sudah
tiba di Gua Sur ya. Rasulullah menyadari sepenuhnya bahwa orang-orang Quraisy ini akan mencari beliau ya. Dan satu-satunya jalur yang mereka perkirakan adalah jalur utama ke Madinah yang mengarah ke utara. Untuk itu beliau justru mengambil jalur yang berbeda. Nah, Rasulullah itu memikirkan, ini cerdiknya Rasulullah ya. Beliau itu mungkin dikira orang kafir itu akan menuju ke sini, eh, ke utara ya, ke Madinah. Tapi justru Rasulullah mengarah ke Yaman ya. Yaman ke bawah. Iya, Yaman ke selatan, ke arah selatan. Beliau menempuh jalan ini sekitar 5 mil hingga tiba di sebuah gunung yang disebut Gunung Sur atau Bukit Sur ya. Nah, jadi lumayan jauh Rasulullah itu berjalan, tapi daripada bisa diketahui oleh orang Quraisy, mendingan seperti itu kan. Ini termasuk jalan yang menanjak, sulit dan berat, banyak batuan yang harus dilewati. Beliau pun tidak mengenakan alas kaki. Bahkan ada yang mengatakan Rasulullah itu berjalan dengan cara berjinjit agar tidak meninggalkan bekas telapak di tanah. Ya, bagaimanapun keadaannya, yang pasti Abu Bakar sempat memapah beliau saat sudah tiba di gunung dan mengikat badan beliau dengan badannya hingga tiba di gua di puncak gunung. Maksudnya mama apa? Iya, memegang. Rasulullah sudah payah, sudah capek. Dan ini juga mengikat badan beliau dengan badannya. Ya, karena kayak digendong kayak gitu ya. Nah, sesampai di mulut gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, janganlah engkau masuk ke dalamnya sebelum aku masuk terlebih dahulu. Jika di dalam ada sesuatu yang tidak beres, biarkan aku yang terkena, asal tidak mengenai engkau." Nih, Abu Bakar sangat cinta sekali. Dia nggak mau Rasulullah terkena sesuatu yang berbahaya. Apakah ada ular di dalam gua yang nggak pernah dimasuki kan? Kan kita nggak pernah tahu, makanya Abu Bakar dulu yang pertama kali masuk gua. Lalu Abu Bakar memasuki gua dengan menyisihkan kotoran yang menghalangi. Di sebelahnya dia mendapatkan lubang. Dia merobek mantelnya menjadi 2 bagian dan mengikatnya ke lubang itu. Robekan satunya lagi dia balutkan ke kakinya. Setelah itu Abu Bakar berkata kepada beliau, "Masuklah." Maka beliau pun masuk ke dalam gua. Setelah mengambil tempat di dalam gua, beliau merebahkan kepala di atas pangkuan Abu Bakar dan tertidur. Tiba-tiba Abu Bakar disengat hewan dari lubangnya. Namun ia tidak berani bergerak karena takut akan mengganggu tidur Rasulullah. Dengan menahan rasa sakit, air matanya menetes ke wajah beliau. Terkena wajah Rasulullah, akhirnya Rasulullah tadi tadi kan terbangun. Nah, itu tidur banget. Kamu tidur itu. Kata Rasulullah, "Apa yang terjadi denganmu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Demi Allah dan ibuku menjadi jaminanmu, aku digigit binatang." Rasulullah pun meludahi bagian yang digigit. Hingga hilang rasa sakitnya. Tapi kalau di cerita itu, di film tuh ada kan habis itu kan jatuh